Pernah nggak kamu merasa hidup ini seperti nonton film yang dipercepat? Semua serba cepat, deadline numpuk, notifikasi ponsel tidak ada habisnya, orang-orang di sekitar sibuk, dan kamu seperti tidak punya ruang untuk sekadar bernapas dan menikmati perjalanan hidupmu. Kalau iya, mungkin ini saatnya kamu mencoba sesuatu yang sederhana tapi powerful. Apa itu? Meditasi. Ya, meditasi, metode sederhana yang akan mengantarkanmu menuju kebahagiaan terdalam. Tapi tunggu dulu. Meditasi yang akan kita bahas ini beda dari yang sering kamu dengar. Tidak ada cerita soal duduk bersila terus cuma menghitung napas. Kita bakal masuk ke level yang lebih masuk akal dan bisa langsung kamu praktekkan, terutama kalau kamu masih pemula dan tidak tahu harus mulai dari mana. Aku bakal jelasin cara meditasi dengan pendekatan fresh, jam-jam terbaik buat melakukannya, dan apa manfaatnya untuk kesehatan mental kamu. Oh, sebelum masuk ke caranya, mari kita pahami dulu kenapa meditasi itu penting. Bayangkan otak kamu seperti komputer. Kalau dipakai terus tanpa pernah dimatikan atau di-restart, pasti lama-lama lemot, kan? Nah, meditasi itu semacam tombol restart untuk otak kita. Meditasi bikin kita berhenti sejenak, ngecek sistem, dan meriset pikiran yang kusut. Cara pertama adalah sensori meditasi. Ini cocok banget untuk kamu yang sering merasa gelisah atau susah fokus. Caranya? Ambil benda sederhana di sekitar kamu, bisa secangkir kopi, lilin aromaterapi, atau bahkan tanaman kecil. Duduk nyaman di kursi atau di lantai, pegang benda itu, dan fokus 100% pada apa yang kamu rasakan. Misalnya kamu pegang kopi, coba rasain hangatnya di tangan, cium aromanya, lihat warna cairannya, dan dengar suara saat kamu menghirupnya. Tujuannya adalah mengembalikan fokusmu ke saat ini, bukan terjebak di pikiran tentang masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Untuk jamnya, sensori meditasi paling baik dilakukan pagi hari setelah bangun tidur. Kenapa? Karena di pagi hari otak kita masih dalam mode reset, alias belum terlalu penuh sama berbagai pikiran. Melakukan meditasi ini di pagi hari seperti mengirimkan sinyal ke otak, oke, ini hari baru, dan aku siap menghadapinya. Berikutnya, ada yang namanya movement meditation. Kalau kamu tipe orang yang tidak bisa diam, ini bakal jadi favoritmu. Meditasi tidak harus duduk diam, kamu bisa meditasi sambil bergerak. Salah satu cara yang asyik adalah walking meditasi. Caranya simpel, cari tempat yang tenang, misalnya taman, halaman rumah, atau bahkan lorong kamar. Mulailah berjalan pelan-pelan sambil fokus pada setiap langkah. Rasakan telapak kakimu menyentuh tanah, rasakan angin yang menyentuh kulitmu, dan dengarkan bunyi langkahmu. Movement meditasi ini cocok banget buat kamu yang jadwalnya padat. Kamu bisa melakukannya kapan saja, bahkan di sela-sela kerjaan. Tapi kalau mau dapat manfaat maksimal, coba lakukan di sore hari, ketika energi kamu mulai menurun. Meditasi ini bisa jadi momen pengembalian energi, seperti ngecas baterai sebelum lanjut beraktivitas. Nah, untuk kamu yang merasa sering overthinking, ada satu teknik meditasi khusus yang bisa membantu, cloud meditasi. Konsepnya sederhana, bayangkan pikiranmu sebagai awan yang mengambang di langit. Duduklah di tempat yang tenang, pejamkan mata, dan fokus pada napas. Setiap kali muncul pikiran yang mengganggu, bayangkan pikiran itu seperti awan yang perlahan-lahan tertiup angin, menjauh darimu. Jangan lawan pikiran itu, tapi biarkan mereka lewat begitu saja. Meditasi ini cocok dilakukan malam hari sebelum tidur. Di jam-jam ini, biasanya otak kita penuh dengan pikiran tentang apa yang terjadi hari itu, atau apa yang harus dilakukan besok. Dengan membiarkan pikiran-pikiran itu pergi seperti awan, kamu akan merasa lebih tenang dan mudah tidur. Sekarang, kita bahas manfaat psikologinya. Meditasi punya efek luar biasa untuk mental health. Pertama, meditasi membantu mengurangi stres. Saat kamu meditasi, tubuhmu menghasilkan hormon serotonin, alias hormon bahagia. Ini bikin kamu merasa lebih rileks dan nyaman. Kedua, meditasi meningkatkan kemampuan fokus.
Otak kita itu seperti otot. Makin sering dilatih, makin kuat. Saat kamu meditasi, sebenarnya kamu sedang melatih otak untuk tetap fokus pada satu hal, entah itu napas, langkah, atau sensasi di sekitarmu. Lama-lama, ini akan terbawa ke aktivitas sehari-hari, bikin kamu lebih produktif dan tidak gampang terdistraksi. Ketiga, meditasi juga membantu mengatasi kecemasan. Dengan membiasakan diri hidup di saat ini, kamu jadi tidak terlalu terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa meditasi membantu orang dengan gangguan kecemasan untuk merasa lebih stabil secara emosional. Selain manfaat yang tadi sudah kita bahas, meditasi juga bisa memperkuat hubunganmu dengan diri sendiri. Di era digital seperti sekarang, kita sering lupa untuk mendengarkan diri sendiri. Meditasi memberikan ruang untuk kamu ngobrol sama diri sendiri, memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan, dan menerima dirimu apa adanya. Satu hal lagi, jangan takut kalau meditasi awalnya terasa aneh atau susah. Namanya juga belajar sesuatu yang baru. Kunci dari meditasi adalah konsistensi. Kamu tidak perlu meditasi 1 jam setiap hari, cukup mulai dari 5 menit sehari. Yang penting, lakukan secara rutin, dan rasakan perubahan kecil yang perlahan-lahan akan terjadi dalam hidupmu.